Alhamdulillah, alhamdulillahil qail walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u ma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Idz taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagai salah satu rukun khutbah, kami mewasiatkan khususnya kepada diri pribadi kami dan kepada kita sekalian, marilah kita senantiasa terus berupaya mendekatkan diri kita kepada Allah, terus berupaya meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, yakni dengan berusaha menjalankan segala perintah-perintahnya dan juga berusaha menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin rahimakumullah, mungkin masih ada yang belum tahu bahwa tepat pada hari ini 13 Desember itu bangsa Indonesia sebenarnya punya satu peringatan yang cukup penting, yakni sebagai Hari Nusantara. Hari Nusantara ini merujuk pada deklarasi Juanda yang berisi tentang wilayah kelautan atau kedaulatan laut Indonesia. Itu tercetus pada tanggal 13 Desember 1957. Ya, peraturan mengenai kedaulatan laut di Indonesia itu disampaikan oleh Perdana Menteri Indonesia waktu itu adalah Juanda Kertawijaya. Ini penting sebab sebelum ada deklarasi Juanda itu kekayaan laut Indonesia itu dibatasi oleh Belanda berdasarkan aturan Territorial Zee en Maritime Kringen Ordonnantie pada tahun 1939. Itu hanya dibatasi setiap pantai di Indonesia itu hanya sekitar 3 mil saja. Jadi ke tengah-tengah laut itu bukan milik Indonesia. Itulah kemudian muncul deklarasi Juanda yang menyatakan bahwa lebar laut teritorial Indonesia itu terhitung 12 mil dari garis yang menjadi penghubung tiap-tiap pulau terluar Indonesia, yang menjadi satu kesatuan wilayah dengan garis teritorial yang baru. Jadi buat sendiri kita, bangsa Indonesia waktu itu. Ya, meskipun sudah diundangkan pada tahun 1957, namun aturan itu baru diakui oleh dunia, baru diakui setelah puluhan tahun kemudian.
Bahkan hukum laut Indonesia baru diakui secara resmi oleh dunia internasional pada tahun 1994 setelah diratifikasi oleh 60 negara. Kaum muslimin rahimakumullah, apa pentingnya Hari Nusantara ini? Kenapa harus diperingati? Karena setidaknya ada beberapa tujuan. Yang pertama, untuk merubah mindset kita, bangsa Indonesia, bahwa ruang hidup kita, ruang juang kita, ruang perjuangan kita itu tidak hanya matra darat, tetapi juga seimbang antara matra darat dengan laut. Jadi wilayah kita adalah wilayah darat dan laut. Bahkan kalau diukur secara total, itu tentu laut lebih luas. Maka deklarasi Juanda ini, itu kemudian merubah luas wilayah Indonesia menjadi 2,5 kali lipatnya. Kemudian tujuan yang kedua adalah menjadikan bidang kelautan sebagai arus utama atau mainstream pembangunan bangsa Indonesia. Ketiga, menghasilkan model pembangunan terintegrasi bagi kepulauan terluar atau terpencil. Sehingga kita tidak boleh menganggap remeh ada pulau-pulau terluar terpencil yang jauh dari tempat tinggal kita, kemudian kita abaikan. Itu hati-hati, kadang-kadang pihak-pihak luar itu, mereka itu banyak yang mengincar. Kemudian yang keempat, mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang mampu mengelola sumber daya laut dan sekaligus untuk bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia, dan kita bisa disegani oleh dunia karena luasnya wilayah kita. Sebagai umat Islam, sebagai seorang muslim, kita juga punya rujukan tentang bagaimana sikap kita terhadap tanah air ini. Apakah boleh mencintai tanah air dalam ajaran Islam? Tentu saja hadirin kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kecintaan tanah air itu menjadi satu naluriah manusia. Seperti ayat yang saya sampaikan di awal tadi, ada di dalam surat An-Nisa ayat 66. Kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Dan sesungguhnya, kata Allah, jika seandainya kami perintahkan kepada mereka, ini maksudnya mereka adalah orang-orang munafik, bunuhlah diri kamu atau keluarlah dari kampung halaman kamu, niscaya mereka tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil saja dari mereka. Maksud dari ayat ini betapa menggambarkan cinta tanah air itu, cinta tempat tinggal kita itu merupakan naluriah yang kuat. Bahkan menurut Syekh Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir fil Aqidah was Syariah wal Manhaj menyebutkan, wa fi qawlihi aw ikhruju min diyarihim iman ila hubbil watani wa ta'alluqin nas bih, bahwa kenapa Allah menggambarkan cinta tanah air itu dengan sampai-sampai digandingkan bunuh diri. Itu karena saking kuatnya rasa cinta tanah air di dalam diri seseorang, sehingga diseimbangkan dengan bunuh diri.
ta'alluqin nasu bihi, karena setiap orang itu menggantungkan diri hidupnya kepada tanah air. Wa ja'alahu qarinan qatlin nas wa su'ubatil hijrati minal awtan. Dan juga tidak gampang. Tidak semua orang itu berani merantau, berani meninggalkan tanah airnya. Karena apa? Karena ada kecintaannya. Beberapa teman, bahkan mungkin banyak ya, teman-teman PNS itu kan biasa mendapat tugas. Orang Jawa ditugaskan ke Sumatera dan ke Papua, begitu juga orang Sulawesi ditugaskan kemana-mana. Itu sebagian besar rata-rata pas menjelang pensiun pada minta kembali ke kampung halamannya. Itu menunjukkan bahwa memang kecintaan terhadap tanah air itu begitu kuat pada diri seseorang. Ya, memang walaupun bukan hadis Rasulullah, tetapi ini adalah salah satu asar atau kalimat ulama kita dulu. Mungkin saudara-saudara pernah mendengar istilah hubbul watani minal iman. Itu memang sebenarnya bukan hadis dari hadis Nabi. Tetapi itu ingin ditanamkan oleh para ulama pada saat itu, karena di zaman perjuangan, di zaman penjajahan, bagaimana untuk membangkitkan rasa cinta tanah air, seorang ulama menciptakan kalimat itu kemudian disebarkan. Saya pernah mengaji waktu di pondok, kenapa dikenalnya sebagai hadis? Padahal sebenarnya maksudnya itu, memang itu hadis, dalam bahasa Arab, haddasa. Hadis itu artinya kata-kata atau kalimat. Itu kalau dibilang hadis tidak salah, kata kiai saya. Tapi kalau dibilang hadis Rasulullah SAW yang dikeluarkan dari Nabi, nah itu memang tidak pas, karena memang itu bukan dari Rasulullah. Akan tetapi ulama ini tidak sembarangan menciptakan kalimat itu demi bagaimana menanamkan cinta tanah air kepada rakyat Indonesia yang saat itu membutuhkan motivasi, membutuhkan spirit, membutuhkan dorongan. Dan kebetulan juga di Indonesia mayoritas Islam. Kemudian ditanamkanlah hubbul watani minal iman, bahwa cinta tanah air itu sebagian dari iman. Dan itu ternyata sangat kuat sekali, sehingga bangsa Indonesia jarang satu negara itu merdeka karena usaha sendiri, karena perjuangannya sendiri. Rata-rata negara-negara lain itu merdeka, diberi kemerdekaan oleh penjajah-penjajahnya. Tetapi Indonesia sangat luar biasa, mampu meraih kemerdekaan karena perjuangannya sendiri. Dan kemudian karena kita adalah orang beragama, dituliskanlah di dalam preambul Undang-Undang Dasar 45 bahwa kita mengakui di samping perjuangan kita, kemerdekaan Indonesia ini adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Itu menunjukkan keimanan kita kepada Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Itulah sebabnya pada kesempatan kali ini, mari kita terus memupuk rasa cinta kepada tanah air kita dengan terus berusaha membaktikan diri kita dengan karya-karya yang terbaik. Kuatkan dasar negara kita sudah Pancasila. Alhamdulillah, setiap silanya ulama juga banyak yang menafsirkan, tidak ada satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Itu juga bagus untuk terus kita bumikan, untuk terus kita tanamkan kepada generasi-generasi penerus kita, agar mereka benar-benar pertama terus berpegang teguh kepada ketuhanan yang Maha Esa, bahwa negara ini, bangsa ini adalah bangsa yang bertuhan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, perilaku kita
perilaku humanisme, saling mencintai sesama manusia, menanamkan etika, adab, persatuan Indonesia juga. Jangan sampai hanya gara-gara jabatan tertentu kemudian kita saling baku musuh, saling berperang sesama saudara sendiri. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dan seterusnya. Kalau ada masalah, musyawarah, berembuk diskusi, bicara dengan sesama kita. Dan yang terakhir adalah kita terus membantu bagaimana agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini tercapai. Kita terus berusaha, ya, saya lihat beberapa kementerian sudah mulai bagus program-programnya, di antara lain ada Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Ada salah satu programnya bernama Genting, Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Ini ingin menyatukan antara kelompok-kelompok DHEF kelas menengah ke atas dengan kelompok yang membutuhkan pertolongan. Dia tidak mampu mengurus anaknya, sampai-sampai anaknya pada kena penyakit, bahkan ada yang stunting. Ini ingin disatukan. Kemudian bagaimana yang DHEF ini bisa memperhatikan yang depur, yang serba kesusahan. Mungkin juga kementerian lainnya juga ada program-program lain. Dan kita masyarakat biasa juga silakan kalau ingin mengabdikan diri kepada bangsa dan negara, tidak harus menjadi PNS, tidak harus menjadi pegawai negeri, tetapi kita bisa berkarya dengan cara dan kondisi kita masing-masing. Inilah yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kita semua terus bisa mampu memupuk rasa cinta tanah air kita pada bangsa Indonesia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.